Setelah kita menentukan yang namanya statement problemnya atau problem statementnya, lalu yang kedua, yang ketiga, sorry, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa untuk membuat sebuah ide kreatif apa nih yang bisa kita berikan atau solusi apa yang bisa kita berikan untuk membantu problem yang ada sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam cara. Ini mungkin aku akan rangkum menjadi 3 aja ya. Sebenarnya ada banyak. Ada yang namanya brainstorming gitu ya. Jadi kita mengumpulkan tim orang-orang yang mungkin membantu dalam mencarikan ide. Kira-kira apa ya? Bagaimana ya agar para petani itu misalnya biar mereka punya pemahaman mengenai digital marketing, misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya, misalnya. Terus ya udah, nah itu kita banyakin dulu idenya, jangan menilai. Artinya gini, dalam ngomongin brainstorming itu tidak boleh kita itu menyela atau kita itu jangan mengkritisi dari setiap ide. Mau misalkan dia kasih webinar, dia kasih kasih paket internet misalnya gitu ya, kasih tablet, kasih apapun idenya. Karena di brainstorming itu bukan mencari kualitasnya, tapi baru masih yang paling penting adalah mencari kuantitasnya. Semakin banyak ide, semakin bagus. Yang kedua adalah storyboard. Nah, kita membuat metode adalah menelusuri sebuah perjalanan untuk kira-kira masalah apa yang bisa kita berikan solusinya berdasarkan dari tadi menelusuri si pelanggan tadi, gitu ya. Kira-kira di mana ya posisinya ya, solusinya di mana ya, misalkan seorang petani dari rumah dia mau ke kebun, dari kebun itu dia ada proses di dalam perjalanannya itu misalnya harus sampai panen. Nah, panen itu kadang dijual murah misalnya sama tengkulak misalnya ya, dibeli murah oleh tengkulak. Gimana kalau misalkan dia bisa langsung jual ke orang gitu ya, langsung dia bisa bikin, dia punya media sendiri misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari secara bisnis prosesnya, bukan bisnis prosesnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah ada mind mapping. Mind mapping itu adalah menghubungkan ide dari masing-masing ide itu dihubungkan dengan ide-ide yang lainnya. Nah, mungkin contohnya adalah di sini ya teman-teman, ada yang namanya double diamond digital design thinking process, di mana kita mulai dari mendiscover, define, develop, dan juga deliver. Jadi kalau masih ingat tadi, katakanlah misalnya kita mau brainstorming gitu ya. Nah, ini juga bisa digabungkan dengan brainstorming, teman-teman. Jadi misalkan kita mulai mendiscover. Discover di sini adalah kita lihat dulu problem apa ya yang kira-kira muncul gitu ya terhadap misalnya konteksnya apa gitu ya. Entah itu teman-teman menembaknya adalah mahasiswa baru, apa ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu yang baru menikah, baru punya anak satu misalnya gitu. Atau para petani gitu ya. Jadi kira-kira masalahnya apa sih mereka ini, misalkan oh masalahnya macam-macam dan segala macam, itu banyak tuh di sini. Kita mulai dulu dari konteksnya apa, problemnya apa, dari konteksnya tentang apa muncul kan problem-problemnya kan di sini kan. Nah, itu misalkan problemnya ada dari satu problem menjadi beberapa problem, dari satu konteks menjadi problem-problem dari problem ini, lalu kita pilih 3 sampai 5 besar yang paling muncul sering atau sering muncul di setiap kali ditanyakan ke setiap satu orang ini, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan 3 misalnya gitu ya, misalkan 3 problem besar, baru kita tanyain lagi di sini, tanyakan kira-kira solusinya ada apa? Banyak kan, misalkan solusinya mulai dari A, B, C, D, E, banyak lah gitu. Satu A, satu B gitu dan segala macam. Sama polanya. Dari solusi-solusi ini masih ingat kira-kira solusi apa yang kita bisa provide, kita bisa berikan gitu ya dengan sumber daya yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan keterampilan yang kita miliki. Gitu. Jadi ke sana gitu ya. Sehingga akan dipilihlah misalkan 3 solusi yang paling tepat misalnya gitu ya. Nah, itu adalah proses di mana kita menggunakan double diamond dalam proses design thinking proses ini.